Tetap foto tel ini. Kamera deh. Tarian depan. Yang kapan nih terima tamu? Oke. Yang tadi bukan yang pasang kalung yang kiri. Nanti kakak foto kah? Saya Kifli suruh kasih jalan dua-dua. Oh iya. Iya, tidak apa-apa. Dan saya foto juga tidak apa-apa baru situ video toh. Video. Nah. Ya, karena mama dulu yang nanti follow jadi. Iya. Keadaan di distrik Kebar aman dan baik. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan. Ayo na urusan. Ayo urusan. Ayo yang diambara. Aman, terkendali. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan. Ayo urusan.
Semua itu luar biasa. Panoramanya butuh sentuhan dari Bapak. Butuh sentuhan dari Bapak. Dari provinsi ada perwakilan. Lapor, situasi dan keamanan di wilayah distrik Keba aman dan terkendali. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan.
Sudah shalom. Shalom. Terima kasih masih semangat semua. Terima kasih khususnya kepada tim penari dari Kampung Atai yang sangat-sangat kami banggakan. Dan kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Tapi bukan disengaja, tapi karena harus kunjungan ke tempat-tempat yang sangat penting, yang tidak kalah pentingnya dengan kita di sore hari ini. Terima kasih Bapak Menteri Tupai dapat mewakili. Kami persilakan masuk ruangan dengan rombongan. Ajar. Mau ingin foto bersama di sini, jadi mereka nanti di depan, Bapak di sini semua nanti mereka di foto. Silakan ya. Nona, silakan. Ini sudah kita dari Serang, mereka sangat bangga dengan budaya ini. Yang kecil-kecil, anak kecil bisa di depan. Yang kecil depan, yang kecil. Ada
Bagaimana kayak Kebar? Bagaimana? Masuk begini aja. Nice. Bagaimana anak-anak? Nice. Oke, tetap semangat anak-anak kami. Oke, udah? Udah. Oke, mana-mana sudah? Oke. Terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak kecil, terima kasih ya. Sebentar ya. Untuk diantar saya. Tarian. Wajib untuk yang tarian. Iya, ada sudah siap kan? Kuenya. Bapak, Ibu, semua pimpinan OPD yang hadir di Kebar silakan masuk ruangan. Serta rombongan dari Jakarta. Bapak, para distrik seluruh Kebar Raya silakan masuk ke ruang pertemuan. Bapak, Ibu, kepala kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, LMA, Bapak Ketua Dewan tadi, Ketua Dewan ya, silakan masuk ruangan. Kita akan adakan di belakang. Meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Tangerang khususnya Kebar ini dan menciptakan lapangan kerja di tempat ini dengan sumber daya lokal yang ada untuk memberdayakan manusia atau penduduk yang ada di Kebar Raya ini. Kemudian Bapak perlu ketahui untuk peternakan ini perlu dan sangat-sangat perlu jamahan sentuhan infrastruktur, termasuk dari jalannya, jaringan, bendungan yang mendukung produksi ternak sapi tersebut. Perlu Bapak ketahui di lahan luas seperti ini, air Bapak bisa lihat tidak sebanding perbandingan ternak sapi yang ada yang real sekarang dengan jumlah lahan yang tersedia dan pakan yang ada di Kebar ini. Kalau saya kasih masuk 10.000 ekor saja hanya di Kebar ini, kami tidak kekurangan pakan. Namun yang ada tersedia sekarang hanya kurang lebih 500 ekor. Kalau saya boleh dikatakan kita buang-buang duit di sini karena kosong, tidak ada apa-apa. Sementara yang bisa kita hasilkan dari sini bisa minimal bisa panen 50 ekor sapi per hari atau 1 ton jika ada bantuan dari pusat. Namun sebelum ke teknis, kenapa sangat kami butuhkan jamaah infrastruktur di sini? Perlu jalan masuk kawasan seperti yang ada sekarang. Kalau kami mengerjakan lahan ini, kami akan buat pedok kotak-kotak. Jadi harus bisa dilalui mobil setiap jalannya, setiap 2 hektarnya jalan masuk untuk mengangkat pakan ternak sapi. Karena di rencana kami itu ternak sapi itu tidak dilihatkan seperti ini, tapi intensif. Dan ada beberapa tipe pemeliharaan, ada khusus untuk produksi perbibitan,
ada khusus untuk tipe penggemukan atau tipe daging, dan ada khusus untuk IB. Jadi dengan terlaksananya ini nanti ke depan, harapan kami masyarakat Kabupaten Tambrau tidak diperbolehkan mencari kerja di luar. Jadi kami justru menampung atau menciptakan lapangan kerja yang berpenghasilan lebih dari pegawai negeri. Untuk pemasarannya sendiri Bapak, untuk Papua Barat kami tidak kesulitan pemasaran, mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan yang besar. Salah satu terbesarnya Freeport. Selama ini yang mereka konsumsi daging, telur, ayam, daging sapi dari luar Pak. Kemudian LNG, Pertamina, Bago, pabrik semen di Manokwari. Masih banyak perusahaan-perusahaan kecil yang selama ini bahkan sayurnya pun dari luar. Kami sudah saatnya kami bisa mensuplai di daerah ini sendiri. Itu tujuan kami Pak. Maksud kami di sini bisa membina masyarakat Kabupaten Tambrau menjadi pelaku bisnis, bukan penonton. Mereka menjadi pelaku bisnis dengan potensi yang ada, khususnya peternakan pertanian, yang tentu didukung oleh semua terkait. Contohnya perhubungan. Kami membutuhkan pelabuhan ternak yang direncanakan di OIBM. Nah, untuk transportasi ternak ini untuk dipasarkan ke Kabupaten Sorong bisa lewat darat tapi jauh. Untuk kabupaten lain semua juga jauh. Jadi kalau kita buat pelabuhan ternak, khusus pelabuhan ternak, tidak akan mengganggu transportasi yang lain. Yang berikutnya, untuk produksi perbibitan, kita di Indonesia sekarang, saya kebetulan ke tempat kerja kemarin, kita kekurangan daging. Bahkan beliau bilang bukan kekurangan sapi ibu, tapi kekurangan daging. Artinya daging tanpa sapi kan tidak ada. Nah, potensi-potensi yang ada di daerah sudah waktunya kita angkat. Yang selama ini lahan tidur sangat banyak. Nah, kami yang menyediakan lahan sekarang ini di Basra Black itu mencapai 8.000 hektar. Kalau kita sistem pedok saja Bapak, itu bisa 4 atau 2 ekor paling sedikit untuk 1 hektarnya. Kalau 8.000 hektar dikali 4 ekor, masuk 36.000 ekor sapi, belum perlu mendatangkan pakan dari luar. Nah, yang berikutnya di Kebar ini ada juga perusahaan jagung. Dia mampu memproduksi sekian ton per hari atau per minggu per bulan karena non-stop. Nah, ini dijual ke Surabaya. Setelah mereka keringkan, mereka jual ke Surabaya kualitas 1-4. Kualitas tertinggi mereka jual sekarang, kami kemarin 2 tahun lalu 4.000, sekarang 5.000. Tapi setelah digiling di Surabaya, kembali ke Papua, kami beli 12.000. Coba Bapak bayangkan. Sayangnya duit Papua itu di sana kami tidak nikmati. Nah, kami ingin mendirikan pabrik pakan di Kebar untuk mendukung peternakan tadi. Untuk di Kabupaten Tambrau bukan cuma di Kebar Pak. Yang pun kami rencanakan sebagai lumbung pangan. Di sana ternak sapi sangat potensi. Nanti kalau sempat kita besok kunjungi. Dan untuk kami kebetulan di Kabupaten Tambrau, saya di Kepala Peternakan, saya sudah mensona-sonakan wilayah sesuai dengan topografinya. Contohnya nanti Pak kita di Kabupaten Tambrau di Kota Fer, Sujatmia, itu kami hanya bisa ternak unggas yang kecil. Tapi kalau Morai, Sausapor, Kebar, Impun itu bisa ternak besar dan sedang. Nah, selama ini kami memproduksi daging itu tidak bisa secara ini karena nggak punya RPH, nggak punya puskeswan, nggak punya laboratorium, nggak punya transport yang memadai, tidak punya mobil kendaraan yang memadai untuk kesehatan hewannya. Jadi boleh dikatakan walaupun kami sudah usia 10 tahun, kami belum punya apa-apa Pak. Sama sekali kami nggak punya apa-apa. Sementara saya tahu program Pak Jokowi ke arah Papua, dan kita tahu bersama bahwa Impres Maret 2020 diarahkan ke pangan. Artinya pangan itu dari mana? Hanya peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan. Potensi sangat luar biasa. Kita hanya perlu membangun infrastruktur
memberikan ternak sapi, masyarakat siap menerima. Tenaga kerjanya siap. Kami siap melakukan pendampingan untuk masyarakat kami supaya masyarakat kami tenang di tempat, tidak bergejolak kemana-mana, tidak perlu mencari kerja ke tempat dunia luar sana, tapi kami mau tetap ada di tempat dengan berpenghasilan yang memadai. Mungkin demikian dari saya, Bapak. Nanti akan berkembang kalau ada serba-serbi, namun nanti kita ke Sonjur mungkin besok pagi. Ada di sini gunung, Pak. Jadi kalau tadi mungkin di Tanah Merah masih lebih indah dari situ, namanya di sini Sontiri. Ke arah kanan nanti kita ke air panas, tapi kalau kita lurus ada bentuk loft di gunung situ. Di situ kami programkan berkolaborasi dengan pariwisata. Nanti bisa mobil hanya di pertigaan. Untuk ke air panas, program ke depan itu kereta gantung atau naik kuda. Jadi range di situ nanti terpisah dari yang sudah ada semua ini, itu sekitar 400 hektar. Itu di pagar keliling kita bebaskan ternak di situ karena tujuan wisata. Jadi siapa mau melihat dekat peternakan itu, dia bisa dengan naik kuda atau kereta gantung. Mungkin demikian Bapak, kurang lebih kami mohon maaf dan terima kasih. Ini saya lapor Pak insisten karena kondisi Pak. Jadi acara berikutnya tadi saya memaparkan dari Hamena yang hasil pertemuan dengan kemarin Pak Penas dan Presiden Presidenan dengan Pak Dirjen. Namun ya kendala kita ini Pak, sudah pakai wifi 4G tapi ya cuaca sering gunung longsor Ponto, jadi mengganggu sangat jaringan kami di sini. Untuk itu arahan Bapak kami persilakan, pada Bapak kami kasih waktu. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PU. Pada hari Selasa, Rabu ya, sudah bertemu di Jakarta. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, para Kepala Dinas, dan tentu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, termasuk Bapak Kepala Distrik, Kebar, dan seluruh pimpinan distrik Kebar Raya, Kabupaten Tambrau, dan terutama yang tadi mengiringi saya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kalian luar biasa, karena nanti bapak-bapak yang ada di sini beberapa tahun lagi juga pensiun. Kalian nanti akan melanjutkan untuk pembangunan Tambrau ini. Pertama-tama kami menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa telah diberikan kesempatan untuk berkunjung melakukan kegiatan kunjungan kerja dinas di Kabupaten Tambrau yang luar biasa. Saya terus terang sejak ditugaskan oleh pimpinan untuk menangani Provinsi Papua dan Papua Barat, itu sudah meniatkan untuk all out dalam menyiapkan perencanaan dan pemrograman sekaligus juga pengawasan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Alhamdulillah sampai hari ini sepertinya 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat pernah saya datangi. Dan rupa-rupanya Tambrau yang terakhir.
Tapi walaupun demikian, tentu tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat kami, baik dari pimpinan di Pusat Pengembangan Wilayah 3, Pak Dr. Mamas Rudi Sihaan, maupun pimpinan di BPIB yang kebetulan beliau juga adalah Bapak Sekjen Kementerian PUPR, Pak Fatah. Beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu, khususnya warga masyarakat di Kabupaten Tambrau yang memiliki entitas wilayah adat Domberan. Ini sebagai salah satu bagian dari major project untuk pengembangan kawasan kita. Bapak Ibu sekalian, saya sangat terkesan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis PU maupun Ibu Kadis Peternakan, dan nanti juga terkait dengan pariwisata maupun dinas-dinas terkait lainnya, tentang bagaimana dukungan yang dapat kami lakukan. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian PUPR itu adalah bukan kementerian teknis tematik. Jadi tidak ada kawasan PUPR itu tidak ada. Tidak ada produk atau komoditas yang diperjualbelikan yang asalnya dari Kementerian PU. Itu tidak ada. Kami tidak menjual jembatan, ya. Kami tidak menjual bendungan, walaupun kami membuat, ya, walaupun kami membuat. Beda dengan Ibu Kadis Peternakan, mengelola sapi, sapinya dijual. Nah, tetapi kalau kami hanya pada posisi mendukung. Nah, oleh karena itu Bu Kadis, Pak Kadis PU, Pak Kadis Perhubungan, ya, kami tadi sudah berdiskusi cukup banyak. Apa yang dapat kami lakukan dari Kementerian PUPR adalah bagaimana mendukung agar kawasan-kawasan tematik tadi yang sifatnya sebagai pengungkit ekonomi bisa berfungsi dengan baik. Sebagai contoh misalnya, Pak Kadis Perhubungan akan membangun atau merencanakan membangun pelabuhan. Saya kira Bapak Ibu pasti membaca surat kabar atau mendengar dari TV atau radio bagaimana kritik Pak Jokowi kepada kita semua, ya, yang menyatakan bahwa beliau melihat di lapangan ada bendungan tapi tidak ada saluran irigasi, ada pelabuhan tapi tidak ada akses jalan. Nah, ini jangan sampai terjadi, terutama di Provinsi Papua Barat dan lebih utama lagi di Tambrau. Nah, oleh karena itu Pak Kadis PU, karena kita sama-sama jenis kelaminnya, gitu ya, jenis kelaminnya di PU, ya, kita pastikan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendukung kawasan-kawasan atau tema-tema pengembangan ekonomi supaya berjalan dengan baik. Sebagai contoh misalnya Pak Debi, ya, akan membangun pelabuhan, dan itu merupakan level pelabuhan yang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan, artinya level nasional. Maka dengan termasuk pendidikan ke depan 3 tahun mendatang, di situ kita programkan tahun ketiga mendirikan Fakultas Peternakan Pertanian di Kebar. Yang tujuannya setelah lulusan atau alumni situ kerja di Kebar juga. Ya, itu dari dunia pendidikan. Kemudian Bapak boleh Bapak coba isi noken Pak. Bapak coba buka. Isi noken Bapak, tasnya Bapak. Noken. Itu rumput Kebar Bapak. Rumput Kebar ini hanya ada di Kebar di dunia ini. Itu keunggulan produk Tambrau. Manfaatnya
ya, manfaatnya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu reproduksi manusia maupun hewan. Jadi kalau kandungan atau mandul atau laki-laki kurang berhasil atau singkat kata tidak memiliki keturunan, mengkonsumsi ini rutin bisa memiliki keturunan. Dan kami bukan mengada-ada, itu sudah banyak bukti. Dan ini sering saya setiap ke Jakarta, banyak teman-teman cari. Jadi orang Jakarta sering cari rumput kebar ini. Kenapa dikasih tadi di noken itu? Itulah merupakan unggulan kebar yang sangat tinggi mutunya. Dengan harapan Bapak juga nanti mendapatkan rezeki yang melimpah sesuai mutu tingkat daripada rumput kebar tadi. Nah, kenapa peternakan sangat subur di kebar? Itu salah satu faktor. Karena tanpa kita kawinkan pun, mereka kan berkembang biak sendiri didorong oleh rumput kebar tadi. Karena di seluruh range ini banyak, Pak. Di luar kurang, tapi di range peternakan ini tiap hari anak kecil cari untuk dipasarkan. Itu keunggulan rumput kebar. Nah, yang kemudian komoditas unggulan dari kebar ini ada satu namanya pisang-pisang panjau. Mungkin hanya ini juga di Indonesia, Pak, nggak ada tempat lain. Keunikan pisang ini, dia enaknya itu dipanen pada tua, tapi dibakar pada saat, nggak boleh sampai lembek dia. Jadi nggak boleh sampai matang seperti pisang lain. Tapi dia lebih cita rasanya itu kalau dia dibakar. Jadi kalau ada biasa tamu yang kami dari Jakarta itu ini pisangnya yang digoreng sekarang ini. Tapi biasanya lebih cita rasanya itu dapat kalau dibakar. Jadi biasa kalau tamu saya dari Jakarta itu saya bawa ditunggu sama-sama bakar bareng, makan panas-panas. Itu kelebihan di sini. Dan yang ketiga, produk unggulan kebar kacang tanah. Terkenal kacang kebar, kualitasnya bagus. Sekalian Pak, ini semua yang ada di meja yang tradisional itu produk di sini benar-benar. Jadi tadi malam kami, walaupun sudah malam, bapak-bapak distrik ini sangat baik, Pak. Saya jam 11 masuk rumah beliau-beliau, diterima dengan baik. Bapak siapkan kacang tanah, siap. Bapak siapkan jagung, siap. Jadi para bapak distrik ini semua sangat-sangat mengerti dan memahami kami yang datang dari luar sana. Kemudian Bapak untuk pelabuhan ternak tadi di master plan itu juga ada, sama nanti kawasan atau daerah-daerah mana yang perlu dibangun jalan di master plan yang saya sudah kirim itu sudah ada semua, dan jaraknya ataupun luasan sudah ada semua, Pak. Nanti tinggal Elma ya, Ibu ya. Oh, terima kasih, saya sudah kirim di Elma. Termasuk yang sudah kami paparkan di Bappenas bulan lalu, yang ada hadir di sini Bapak Wisata, BPU, Perhubungan, kita hadir semua pada saat itu. Kita paparan secara offline dan online, dihadiri oleh Sekretaris Dirjen Keseluruhan dan Deputi-Deputi yang sudah kami paparkan di master plan saya tadi. Dan juga kita sudah di KSP, Istana Kepresidenan. Kita sudah paparkan di sana, dan seluruh kementerian ada hadir pada saat itu secara online. Dan yang paling cepat hari ini PUPR, tentang PUPR number 1 ya. Dan itu yang sangat-sangat kami butuhkan, Pak. Kenapa saya kadang marah di kebar ini, mereka menjual sapi sangat murah, Pak. Kalau menurut kita umumnya sapi jantan dewasa, Bang Besar perlu dengar, ketika itu dagingnya sudah full atau umur 4 tahun itu 23 sampai 25 juta per ekornya. Tetapi yang terjadi di kebar ada yang 3 juta, 5 juta. Saya kan sakit hati sekali, Pak, tapi apa daya? Karena kalau dijual ke Sorong tidak memungkinkan transport, kondisi jalan dari Niak sampai Fek amat sangat memprihatinkan, yang ada sapi mati di tengah jalan. Yang kedua, kalau dipasarkan ke Manokwari lewat Gunung Pasir, Bapak tadi sudah di komisi. Kalau dibawa sapi hidup kondisi jalan seperti itu, atau hanya 1 atau 2, transport dengan harga sapi berapa? Itu maka tadi kita buat master plan itu. Kalaupun lewat daerah sangat terpasar berarti kondisi jalan sudah bagus.
Karena kalau ternak sapi itu untuk tujuan potong ataupun tujuan peliharaan ataupun karantina, kalau kondisi jalan seperti itu sampai di tempat tujuan tidak sehat lagi Pak, bisa luka, bisa segala macam, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Itulah maka kita ingin membuat pelabuhan ternak untuk mendukung produksi ternak di sini. Nah kemudian tadi bahwa untuk kebutuhan daging itu Bapak kami sudah hitung, bukan cuma kebutuhan masyarakat, tetapi kami ingin mensuplai daging dan bahan asal ternak atau pentolan, nugget, semua yang bersumber dari hewan untuk produksi daging konsumsi. Kami ingin dari Kebar ini, seperti tadi dikatakan bahwa dari masih Bapak Gubernur Pak Atoruri itu sudah dinyatakan dana OTOP 14, kalau Bapak bisa lihat, bisa lihat websitenya. Kebar itu menjadi lumbung atau penghasil bibit ternak sapi. Hanya karena penanganannya pada 2014 dan kondisi infrastruktur tidak memadai, akhirnya hancur begitu saja. Dan kalau kami datang di sini untuk menangani kesehatan hewan, membutuhkan dana yang besar. Maka sampai saya menyuruh ke Pak Menteri, karena kita tahu bersama kalau untuk roda 4-nya bisa. Tapi saya bikin surat sendiri ke Pak Menteri Pertanian, tolong dijawab, saya butuh 1 mobil saja untuk khusus Keswa, supaya kami bisa pengobatan secara dari distrik ke distrik. Kalau saya pengobatan ke sini, Bapak perlu dana 20 juta. Kalau ke hampir pakai lagi yang Bapak tadi sudah pergi tadi, Bapak bisa bayangkan. Babi di sana yang sakit hanya 2 ekor. Saya harus pergi. Berapa banyak dana yang saya butuhkan. Kemudian kita baru-baru Bapak bahwa di Dewan Pusat juga sudah dibahas penyakit ASF, virus yang dari Cina masuk di Sumatera Utara, sekarang di Manokwari. Dari mana jalan saya tidak tahu. Papua identik dengan ternak babi, masalah adat istiadat. Setiap momen pasti ada ternak babi. Tapi yang saya bingung kenapa bisa masuk di Manokwari sedangkan Sorong pintu utama Papua tidak kena. Ada apa? Setelah saya sosialisasi untuk penanganan ini setiap distrik, saya mendapat jawaban di distrik Mobrani bahwa ada kapal pengangkut kelapa sawit yang tidak ada pengawasan dari Kalimantan langsung Manokwari, Kalimantan Manokwari. Yang kedua, pabrik semen kapal mereka langsung Cina Korea. Saya takutnya membawa daging babi yang mentah dari sana dikonsumsi di sini atau bahkan dibuang masih mengandung virus, ternak babi itu kena. Karena virus itu dibawa pesawat, kapal, dan mobil. Saya jadi pertanyaan besar, kenapa sampai di Manokwari sedangkan Sorong saya tidak kenal? Jadi ini perlu pengawasan transportasi laut ini lebih diperhatikan. Itu Bapak. Kemudian untuk yang tadi pertanian itu kami juga berkolaborasi di sini. Waktu kami paparan kita ada, kalau nggak salah kita 7 OPD Bapak. Jadi tadi Bapak katakan yang di minggu lalu juga kita hadir bersama semua di sana, dan kami sangat berterima kasih. Terlebih saya jujur Pak, saya mau sujud tadi, saya berdoa di tanah ini, saya ingin menangis. Jawaban saya, doa saya dengarkan pertama dari PUPR. Begitu Bapak ada jadwal kasih ke kami, Pak Mate WA ke saya, Bapak Peda WA ke saya pergi sama-sama dengan Bupati dan Pak Mate, Pak Perut, tapi saya berapa izin Pak Bupati, saya tidak ke DPR. Saya bicara dengan dirjen saya, karena saya malu. Dari pendukung aja sudah punya jadwal datang ke Kebar yang membangun infrastruktur, tapi dirjen yang kementerian teknis sendiri belum ada jawaban. Sehingga saya langsung harus ketemu Pak Dirjen. Jadi kemarin saya sudah ketemu, mudah-mudahan punya rasa malu dengan kementerian yang lain. Mungkin demikian pembahasan saya Bapak. Kita masuk pada acara serba-serbi. Ini berhubung karena kondisi sudah malam, Bapak Ibu sudah capek semua. Kita hanya buka 1 sesi saja, 3 penanya. Jadi kalau ada, kami bukan membatasi pertanyaan Bapak Ibu, tidak. Kalau ada nanti ditulis aja, saya akan sampaikan ke bapak-bapak yang ada di depan. Ya, kita sepakat bapak-bapak ya. Dari pagi itu saya sudah sampaikan 3 penanya dan 1 sesi saja. Yang pertama siapa? Ya, ini Kebar Selatan membawa Kebar Timur. Oke, minta tolong dicatat teman-teman. Silakan.
Iya, mungkin Pak. Iya, maksud saya kalau kita nanti Bapak masih bisa ngomong langsung tuh, nah, kita kasih kesempatan dulu. Silakan Pak Distrik Kebar Selatan Pak Kini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di malam hari ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepala Bidang dari Kementerian PUPR yang hadir di lembah yang sangat indah ini. Yang kami hormati Bapak sendiri, dan yang kami hormati Kepala Dinas PU yang bisa berani untuk mendatangkan Kepala Bidang dari Menteri PUPR bisa tiba di Lembah Kebar. Mari kita beri aplaus. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Peternakan, yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata, dan kami hormati Wakil 2 DPR Kabupaten Tambrau yang kami sangat banggakan, serta kami hormati tim Balai PU dari Provinsi Papua Barat yang ikut mendampingi, ya, entah hadir atau tidak, ya. Di malam ini kami masyarakat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak, sehingga Bapak dengan ceripaya bisa tiba di kami di hari ini. Sebelum Bapak tiba di sini, Bapak tahu bahwa moto dari Kebar itu, kapan engkau balik aku rindu. Itu moto Kebar, kapan engkau balik aku rindu. Untuk itu saya yang berbicara adalah Kepala Distrik Kebar Selatan. Saya tidak sangka bahwa di sini Bapak sendiri Kepala Bidang dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami sangat butuh. Sementara dalam perjalanan Bapak tiba di sini, Bapak sendiri lihat pemukiman kami yang mungkin sama dengan Jakarta atau tidak, tetapi kekayaan kami sangat luar biasa. Kami merasa bahwa kami ini miskinnya di atas kekayaan yang kami miliki di tempat ini, hanya kurangnya pengelola. Kami minta terima kasih karena Bapak bisa tiba di sini. Untuk itu saya mewakili teman saya Kepala Distrik Kebar Timur dan juga mewakili 20 kampung yang dipimpin oleh kami dua. Ada berapa usulan, tidak ada pernyataan. Pertanyaan yang saya ajukan atau saya tanya, saya cuma usulkan karena saya rindu. Bapak tiba, Bapak rindu, Bapak jawab sesuai dengan apa yang Bapak kerjakan. Satu, kami mengusulkan Bapak untuk memperhatikan jalan antara distrik dari Kebar Timur ke distrik Kebar Selatan dan distrik Manekar yang sudah kita usulkan ke Dinas Provinsi Papua Barat. Dan jalan ini kami sudah sampaikan kepada Gubernur. Jalan ini adalah jalan trans antara Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Teluk Bintuni. Saya adalah distrik perbatasan dengan distrik Moskoena Timur Kabupaten Teluk Bintuni. Dua, kami minta, sebenarnya kami tidak masukkan, tetapi biarlah kami masukkan. Karena selama ini kami masukkan, tapi susah untuk dijawab juga. Tapi Bapak ikut sampaikan, entah ini sumber dana dari mana, entah APBD, APBN, atau ABT, saya tidak tahu. Kedua,
kami minta pembangunan 2 unit kantor distrik, yaitu distrik Kebar Timur dan distrik Kebar Selatan, sekaligus dengan perumahan pegawainya. 3. Kami minta perumahan bagi 20 kampung di 2 distrik 100 unit. Kalau Bapak kasih kita 5 unit 1 kampung, berarti 20 kampung kita dapat 100. Karena Bapak itu dari Menteri Perumahan juga. 4. Pembangunan jembatan di Kali Aneh yang akan tertuju ke distrik Kebar Selatan menuju ke Kabupaten Teluk Betung. 5. Pembangunan taluk di Kali Aruni, distrik Kebar Timur. 6. Pembangunan jalan antara kampung Karawi ke kampung
Dah. Oh. Jauh. Yuk, pelan. Sabar. Tacek. Tacek jalan ke terasa. Yo. Sabar, terus tuh. Jalur luar. Oke, tunggu dulu. Jalur luar. Mobil dan takut. Mobil bantu ini dan takut. Makanya bawa mobil Manokwari. Mobil bantu ini takut. Mobil bantu ini takut. Takut. Ambil keluar.
Mau Tunggu semua dulu, tunggu semua lewat dulu. Iya, Pak. Ibu-ibu dan punya masih ini. Terus sudah masuk. Terus. Boleh injak sudah. Langsung. Atau mobil yang ketinggalan. Busuk aja. Keluarnya beseng aja. Oke, putar. Putar. Oke.
putar langsung. Kalau yang 8.000 itu gimana? Mulai dari Kebar sampai ke Manopi, jadi Kebar Raya. Oh. Kebar Raya. Ah, Kebar Raya. Iya. Itu ada sekitar 8.000 total. Tapi sudah dipakai ini sudah jadi red gitu. 20 hektar. Dan sudah lihat kan tumbuhan tuh. Rumput yang ada itu asli semua tanah. Jadi kita nggak perlu bawa rumput itu ataupun apa namanya pakan ternak dari luar kayak seperti ini. Iya. Ini kalau yang kiri sendiri berapa? 500 juta, 500 karena ada di dalam ini ada jagung. Oh, ada jagung juga. Yang kemarin ada sepalit enggak? Itu ada 1.000 hektar itu. Oh, ada jagung. Itu saya bilang kemarin waktu paparan kemarin jagung di sini per harinya tuh mereka bisa berapa ton per hari panen dikeringkan, ada alat untuk di situ banyak keringkan. Di Surabaya itu ya? Iya, kualitasnya nomor 1 di tempat. Yang kualitas nomor 1 itu mereka jual ke Surabaya 5.000 sekarang. Kalau dikeringkan diangkutnya lebih tahan lama. Kalau dikeringkan kan kayak saya ngambil contoh di Gorontalo ya Bu ya. Kalau Gorontalo itu kalau jagung mentah dia butuh akses yang lebih cepat dibanding akses yang dikeringkan. Ya, karena dia takut terputus kan. Ya. Kalau di sini memang karena ini perusahaan kan, jadi mereka begitu panen mereka harus keringkan. Oh, langsung dikeringkan. Karena tujuannya untuk konsumsi manusia sama pakan. Jadi ada beberapa kualitas. Nah yang terbaik itu kalau kita belajar di pasar ini sekarang ada sedikit sudah ini atau sudah dikupas, sudah digiling 13.000. Tapi kalau yang masih Di mobil tuh. Iya itu. Tapi nggak terlalu jauh. Kalau di Paralaya, Wah, ini na Facebook na. Untuk ininya, untuk parkirnya. Enggak. Jadi artinya bentuknya itu kan lokal. Jadi begitu tulis. Oh, bukan. Oh, ini. Opera layak dari jadi nanti Paralaya. Atau mungkin bisa dari sana itu. Tarik ke sana ya. Dari sana nanti mendaratnya bisa di banyak tempat. mendaratnya ke sana Pak di Anjay. Oh, jauh banget. Kira saya pikir bukan Ini kemarin apa? Ini pon itu kita mau kirimnya ke sini itu. Papua dia ambil semua jadi. Oh iya, dia ambil semua. Papua Barat tidak kebagian. Pon Papua harusnya bersama. Dibagi bersama supaya tanah Papua. Dia curang juga, dia ambil semua. Tapi kita kemarin yang untuk rafting. Mereka mau bikin kejurnas di sini, tandingan sama Papua. Mereka kecewa, kayaknya sudah latihan. Kita sudah disurvei di satu Rawasi kita ikutannya tidak hanya orang Katolik. Ini betul bagus ya. Kalau federasi Paralaya melihat dari sana. Karena saya juga suka. Saya kalau di puncak. Karena anginnya bagus dia kan kolonel ya. Aku kan tahu ke sana bisa masuk ke mobil. Ini kalau PU kan semua bisa. Makanya Bapak kasih duit. PU itu bisa. Apa yang dia bisa di BPR Pak? Enggak kayak gini-gini Pak. Itu keras itu Pak. Jadi kita kalau guling-guling ke sana kalau kalah. tanyakan. Apa saja yang di dalam kawasan ini bisa kita cetak tidak ada data. Oh, itu ada kandang sapi sini. Ada komunitas-komunitas yang kita kirim ke sini. Baik ya. Saya kebayang ke Paralaya karena saya suka. Jadi
Ini tuh dulu kandang sapi lama itu. Dulu di sini Pak sapi FH zaman Belanda. Iya, tipe susu. Nah itu masih ada kandang di sini dulu. Oh itu bekasnya. Iya. Jadi bawa ke Manokwari itu susu daging dari sini. Ya kalau dulu bisa mengapa sekarang? Nah, yang herannya saya kok bisa punah sampai hari di sini. Dan memang kita pernah tes di Jayapura, nggak cocok memang. Jadi nanti kita nggak ganggu Pak, lingkungannya tetap seperti itu. Iya. Biasa di potensi. Gila kalau Bali. Tapi betul Bu, karena KL atau Kementerian Teknisnya ada di pertanian. Jadi teman-teman KL itu yang harus agresif. Nah, nanti kita support dari sisi infrastruktur. Kita kan nggak bisa prepare untuk sapi gitu. Jadi ya itu infrastrukturnya. Ya katakanlah misalkan ini di sini. Ya. Ini jalannya kan bisa, tapi kita support. Tapi kalau peternakannya belum ada, kita nggak bisa. Alasannya apa? Nanti dianggap pemborosan. Jadi tadi kan Pak, kita mau sampai itu nanti yang ada food tadi rencana apa sih itu aja nanti. Kesininya juga pakai tadi. Oh ya bisa juga supaya lebih alami. Iya, yang tidak mengganggu lingkungan. Nanti kalau mau di sini kan otomatis. Iya. Kalau nanti dikembangkan dengan wisata, Pak, atau Pak, Ini ayo, yang ini perhubungan. mau minta mobil. Begitu di sana, selain kuda, ATV. Oh iya. ATV. Ini petualangan menarik. Pakai ATV. Jadi kalau di pariwisata itu bagaimana kita kuras supaya uangnya habis. Jadi itu tadi kalau sampai sini apa yang mau kita kuras lagi? Tadi itu dia harus bayar sewa itu ke sini, sewa kuda, dan semua itu. Lagian Pak kalau mobil naik sekarang ini begini nih, jadi bagus kok. Perusahaan. Ini Pak lucunya enggak ini ya ini aja terus 20 tahun begini. Iya, sayang sekali. Kalau di Papua kan Pak ada danau Love ya, nah kita itu yang Love. Bukit Love. Bukit Love di Jayapura kan ada. Ini, Jayapura. Oh iya, ya Jayapura. Kan ada danau Love. Nah ini kita gunung yang Love. Karena begini, di sana Raja Ampat love semua love. Tidak ada yang apa yang baru untuk itu. Jadi kita lain lagi nanti kita bikin yang lain lagi. Gitu. Kalau love ini terus semua mau love semua di Indonesia. Semua adalah. Itu asli kan? Nah, tapi kalau ini kan asli. Iya, ini asli. Nanti tinggal ditata saja. Memang kalau kurang kita tanam tambah semua dia bentuknya. Kenapa kok? Mari kita tunggu dulu. Jadi nanti antara kawasan ini kita tata, jangan tabrakan di sapi. Lari lagi. Cross country sekarang ini orang lama lari dia malah 42 km saya kira dari Jakarta itu bisa jadi event nasional bahkan event internasional dan itu di dalamnya oleh pariwisata bukan semata-mata olahraga. Ini kemarin pas saya buka mereka lagi
Ekor Wangi. Saya mau foto tuh langsung. Asli. Orang ini sistem terbaik. Dari Sorong sudah terbaik. Jadi jargon ya. Kita sempat bikin off-road. Jadi teman-teman dari Singapura, dari Ibu datang. Mendadak ya. Orang-orang gila mobil. Cuman kalau off-road agak berusaha. Memang kita bikin Ini apa lahannya jadi. Iya. memang ada Memang arena. dibikin lahannya, Pak. Kita bikin arena dia di dalam situ. Nah kecuali kalau dia Di dalam dilokalisir. Dilokalisir sih oke. Tapi kalau harus jalan ke sini, Nah, memang rusak gitu. Oh, kita mau desain juga. Ada khusus mereka bermain di situ. Begitu juga yang ini, motor pun. Persiapan tim mulai keluar dari Bukit Sontiri menuju bandara dan seterusnya. Seterusnya kita ke Sausapor. Pak? Pelan. Tim jauh. Iya, maksudnya tim jauh jadi kasih pelan. Tarik jangkar kah? Lewat di tadi Pecah Jambon ada buka jalan itu. Ada dibuka jalan baru tadi. Iya. Hah? Iya.
Ada Jambore buka jalan baru itu. Sebelah kanan, kiri nih. Maju dulu. Satu lagi dulu. Oke. Aku milikmu malam ini. Boleh pelan dulu. Pelan. Maju pelan. Sabar, di belakang sana belum.
Chelsea. Papua dia pegang. Atau sambil ke dalam kalau biar jalan. Ya. Runway sekarang ini 800. Ini 800 meter. Ya, ini 800 meter. Penambang lagi 500. Ini tunggu masalah angkat. Nanti juga datarannya sangat tinggi ya. Nah, ada tuh kalau kita lo para layang itu dari atas sana. Itu mobil stop turun. Mobil stop langsung turun. Ini HP dari ibu.
Jembatan Nepang berapa? Yoi. Kamu mau lihat Pak Distrik sampaikan jembatan yang longsor kah yang mana? Longsor ini yang banjir. Kalau dia dari jembatan naik atau yang jauh. Jadi tadi berita begitu ya, mohon maaf Pak. Tidak. Jelas pasti sehingga karena tadi malam Pak Distrik sudah sampaikan yang banjir yang mana untuk pengunjung yang mana begitu. Ya, kayak nonggi supaya bisa ada ini karena tempat itu salah informasi. Salah saja. Informasi. Pak Kadis ada di belakang. Iya. Oke Om, tuh menuju ke lokasi. Nanti dah pakai
Bayaran nggak? Ada. Iya. Ini sebelah sana ya. Di sana ya. Ini siklus dalam berapa tahunan gitu ya? Begini. Bapak ini bukan dari sini saja, tapi ini kali besar yang kemudiannya ada di sini. Iya, jadi dia pengaruh dari sini juga. Jadi ini baku tongkat ini kan muara, jadi baku tongkat airnya kita buang kembali. Muara Kamudan. Kamudan. Ada dua sungai. Yang besar sekali yang sana. Ini dari sebelah sini semua dari sini. Apa mungkin itu nanti kita Iya. Pina. Vina. Jadi Vina Matakom nanti kita bersama-sama nanti beliau kepada dia atau nanti kita ambil data semua yang konsultan baru kita tim beliau sekarang kita bantu. Memang ini sudah